Kita datang Allah Subhanahu wa taala, sebab pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat afiah dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat hidayah i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harap-harapkan dan kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semuanya besok di hari kiamat senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang minulya, pangapunten saderengipun menawi basa kula nggih campur aduk nggih. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkumpulnya kita di penghujung bulan Syaban ini juga mudah-mudahan ini bagian daripada perwujudan ijabah pengkabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di awal bulan Rajab. Kita diajari untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya kita minta keberkahan di bulan, mulai dari bulan Rajab. Kemudian kita minta keberkahan di bulan Sya'ban. Tujuannya adalah supaya kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebab ketika orang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Ramadan, maka dia sudah siap untuk menghadapi Ramadan. Ada ulama yang mengibaratkan antara hubungan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu seperti orang menanam tanaman. Bulan Rajab waktunya menanam, memulai artinya membiasakan melakukan amal-amal soleh. Ya, kemudian dengan amal soleh itu kita akan mendapatkan keberkahan. Di bulan Sya'ban menjaga amal soleh yang sudah kita mulai di bulan Rajab supaya istiqomah. Ini diibaratkan orang menanam, merawat tanaman. Ya. Barulah di bulan Ramadan waktunya memanen. Artinya di bulan Ramadan Allah akan membukakan begitu banyak keberkahan dan juga anugerahnya, sehingga di bulan Ramadan kita bisa memanen pahala yang kita amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan bisa memanen keberkahan ini nanti di bulan Ramadan. Dan kita alhamdulillah berkumpul di tempat ini. Ini juga tadi dikatakan disampaikan termasuk program mungkin pertama kali ya ada pengajian. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke yang berkaitan dengan Ramadan, sedikit saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan kehadiran kita. Kehadiran kita di sini tidak lain adalah tazahur atau saling berkunjung. Saling berkunjung. Kalau dalam bahasa hadis atau bahasa Al-Quran itu silaturahmi. Yang mana silaturahmi ini memiliki sekian banyak manfaat, keutamaan, ya. Dan diantaranya adalah keberkahan itu. Jadi silaturahmi itu yang menjadikan keberkahan. Keberkahan itu maknanya sangat banyak, ya. Jadi dikatakan al-barakah al-khairul ilahi. Keberkahan itu adalah kebaikan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dengan kehadiran kita ini yang menjadikan kehadiran kita saling bersilaturahmi itu yang menjadikan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Dikatakan Rasulullah SAW ketika ada seseorang, kebetulan tadi ini muslim semua ya, ketika antara muslim seorang muslim kepada muslim yang lain itu saling berkunjung, ada malaikat yang mendoakan. Rasulullah bersabda, man ada maridun aw zara akhun lahu fillah, siapa orang yang menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit, kalau ada sesama muslim yang sakit, maka orang muslim yang sakit itu punya hak untuk dijenguk. Kita sebagai
muslim yang kenal atau dekat, itu kita punya kewajiban untuk menjenguk. Walaupun kewajibannya tidak seperti wajibnya sholat gitu ya, tapi ini bagian daripada kewajiban kita sesama muslim. Nah, orang yang menjenguk orang sakit, seorang muslim yang menjenguk orang sakit, kemudian auzara akhullahu fillah, atau mengunjungi saudaranya yang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul ini juga karena Allah. Nada munadin, ada malaikat yang menyeru atau mendoakan, antipta sai panjenengan ini. Ini kata malaikat. Jadi kita mendapatkan stempel atau pengakuan dari malaikat, panjenengan termasuk orang yang baik. Ya. Tidak hanya pengakuan dari malaikat, malaikat mendoakan wa taba mamsyaka, dan mudah-mudahan jalan hidupmu menjadi baik. Ya, wa taba mamsyaka, mudah-mudahan jalan hidupmu menjadi baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan semoga disiapkan tempatmu di surga. Ini keuntungan kita saling berkunjung, saling bersilaturahmi. Kita mendapatkan pengakuan bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Kita didoakan oleh malaikat, semoga perjalanan hidup kita menjadi baik, termasuk perjalanan dari guru itu kan, dari guru kepala sekolah terus itu lah namanya apa dulu? Karir ya. Perjalanan karirnya juga menjadi baik. Walhasil perjalanan apapun selama kita di dunia, mudah-mudahan didoakan oleh malaikat menjadi baik. Nah, mudah-mudahan kita saling berkunjung ini termasuk kita yang mendapatkan doa daripada malaikat, semuanya menjadi baik ya. Pribadinya dijadikan orang yang baik ya, hatinya juga dijadikan memiliki hati yang baik, keluarganya dijadikan keluarga yang baik, rezekinya diberikan rezeki yang baik, rezeki yang berkah, kemudian karirnya juga menjadi karir yang baik, dan seluruhnya menjadi baik. Ini salah satu keutamaan orang saling berkunjung, saling bersilaturahmi. Dan akhirnya didoakan oleh malaikat wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan mudah-mudahan tempatmu nanti di surga. Termasuk keuntungan silaturahmi adalah Rasulullah bersabda, man arada ayyubsata fi rizqi wa yus'alu fi asari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin rezekinya dibentangkan, diluaskan oleh Allah, dan dipanjangkan umurnya, artinya diberikan umur yang berkah, falyasil rahimah, maka baik orang itu menyambung silaturahmi. Jadi menyambung silaturahmi, saling berkunjung, itu juga menjadikan rezeki itu menjadi luas. Artinya luas itu mudah. Bisa jadi orang itu mendapatkan rezeki di luar dugaannya. Salah satu contoh, barusan ada notifikasi masuk dari Brimo. Ini contohnya. Contoh. Ya, saya nggak menyangka kalau saat ini dapat. Nah, alhamdulillah baru silaturahmi ke sini langsung masuk ke Brimo. Ini ya, wa'ib satofi rezeki. Nah, yang transfer ya nggak tahu siapa yang transfer, nggak tahu, hasil dapat masuk gitu ya, berkahnya silaturahmi. Ya, ini salah satu contoh nyata, langsung contohnya. Nggih, mboten pamer nggih. Biar kita ada semangat untuk kita itu menyempatkan waktu silaturahmi. Kenapa kalau Allah meluaskan rezekinya? Karena tahu Allah dengan kita bersilaturahmi, kita itu berkorban. Kita berkorban, pertama waktu kita korbankan. Yang kedua, harta kita, beli bensin kita mau bersilaturahmi. Gitu? Apalagi harta beli bensin, belum lagi nanti kalau mampir di warung ya, masa bawa konco ora dijajani. Ngoten lho. Nah, walhasil kita ketika mau silaturahmi itu kita berkorban, waktu, harta, tenaga, pikiran kita korbankan. Allah sangat menghargai itu. Hanya Allah menggantinya dengan dimudahkan atau diluaskan rezekinya dan diberikan keberkahan umum. Jadi hidup itu perlu kita itu mencari berkah. Kalau kita hidup ini tidak mencari berkah, capek kita. Capeknya kita tidak sebanding nanti ketika nanti di akhirat. Jadi kalau bisa kita usahakan setiap aktivitas kita itu ada nilai keberkahan. Setiap aktivitas kita itu ada nilai keberkahan yang bisa kita peroleh. Ya, di antaranya ya salah satunya adalah dengan kita saling bersilaturahmi. Apalagi silaturahmi kita
itu dalam rangka untuk mengaji atau untuk mencari suatu solusi kemaslahatan bersama, itu luar biasa ya. Nah, karena diterangkan dalam satu hadis bahwasanya ketika ada orang saling berkunjung dan berkumpulnya itu adalah untuk mencari kebaikan, maka di saat yang sama malaikat pun ikut berkumpul gitu ya. Jadi kalau sudah berkumpul bersama kemudian malaikat kumpul, maka rahmatnya Allah akan turun. Dan juga as-sakinah, sakinah itu ketenangan hati, ketenangan jiwa yang diberikan oleh Allah itu juga akan turun. Makanya kalau di dalam majelis zikir, majelis ilmu itu orang merasakan ketenangan. Saking tenangnya itu sampai khusyuk ya, sampai khusyuk dingkluk, yes. Terus orang balik-balik. Ada lagi khusyuk sampai dingkluk, kemudian nggak terasa acaranya sudah selesai. Jadi apakah terus berarti apakah dia percuma datang ke majelis ilmu, datang ngaji itu? Enggak percuma ya. Karena apa? Orang ketika hadir di majelis yang baik, hadir di majelis zikir, majelis ilmu, itu yang penting keikhlasannya. Karena dengan ikhlas itu dia akan mendapatkan keberkahan ya. Perkara nanti di majelisnya itu, di tempat itu dia nggak kuat ngantuk, atau dia nanti mendengarkan pengajian paham atau tidak paham, itu nomor 2. Yang penting harus ikhlas dulu, dan tandanya ikhlas itu mudah. Orang itu mudah ditandai. Orang yang ikhlas mencari ilmu itu mudah tandanya ya. Tandanya ikhlas mencari ilmu itu mudah. Jadi setiap ada kumpulan ilmu, perkumpulan yang membahas ilmu, itu orang yang ikhlas, paham gak paham, yang penting mangkat, ya, berangkat. Walaupun nanti di sana paham atau enggak, tandanya orang ikhlas mencari ilmu yang penting berangkat. Karena apa? Dengan berangkat itu, hadirnya di majelis ilmu itu adalah termasuk daripada keberkahan. Ya. Jadi itu tadi berkaitan dengan pentingnya kita saling bersilaturahmi ya. Dan dengan bersilaturahmi nanti akan diberikan kebaikan-kebaikan. Termasuk kebaikan adalah kita bisa saling bertukar pikiran. Bisa jadi antara satu dengan yang lain itu punya keunggulan masing-masing. Gini boleh. Punya perbedaan, punya unggulan masing-masing ya. Dengan keunggulan masing-masing ini bisa saling melengkapi. Ini pentingnya kita saling berinteraksi, saling berkunjung seperti itu tadi. Oke. Tema kita bersinergi di bulan Ramadan untuk memperkuat nilai keimanan. Bersinergi. Berarti kalau bersinergi itu ada kerjasama antara minimal dua orang. Bersinergi. Jadi penting memang ini ya. Ini artinya harus ada kerjasama. Kalau ini sekolah ya mestinya ada kerjasama dengan antara sekolah dengan wali murid atau dengan pihak yang lain. Nah, kenapa kok di bulan Ramadan? Karena memang di bulan Ramadan itu waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan keimanan kita. Karena Allah sendiri yang sudah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ya, jadi tambahnya atau meningkatnya iman itu adalah menjadi takwa. Jadi memang di bulan Ramadan, karena dengan berpuasa itu nilai keimanan seseorang itu akan ditingkatkan menjadi ketakwaan. Dan bulan yang diwajibkan puasa setelah sebulan penuh itu adalah bulan Ramadan. Ya, jadi ini penting, bulan Ramadan. Belum lagi sekian banyak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan di bulan Ramadan. Kekhususan di antaranya satu hadis yang saya kutip dari hadis Rasulullah, hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan atau bulan yang suci. Ya. Bulan-bulan yang suci
karena bulan itu adalah bulan yang suci, maka kita harus menyambutnya pun juga harus mensucikan diri kita. Apa yang disucikan? Ya dohir kita dan juga batin kita. Kalau mensucikan dohir sudah maklum, badan kita, lingkungan kita, rumah kita, masjid kita dan sekitarnya. Kalau hati kita sucikan dari apa? Dari dosa-dosa antara sesama kita. Oke? Jadi dari dosa-dosa antara sesama kita. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pengawas itu sangat tepat sekali. Beliau memohon maaf lahir batin. Biasanya lafaz ini diucapkan ketika apa ini? Mohon maaf lahir batin. Hari raya. Ketika hari raya Idul Fitri. Mestinya ucapan ini juga harus kita ucapkan sebelum Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita mensucikan jiwa kita, ya. Mensucikan batin kita. Dari apa? Dari dosa-dosa sesama kita. Kalau dosa kepada Allah secara langsung, nanti di bulan Ramadan akan dihabiskan, ya. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan benar-benar mengharap ridho dari Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Artinya dosanya ya langsung kepada Allah. Tapi kalau dosa sesama kita itu belum akan diampuni, tidak akan diampuni selama kita tidak mendapatkan keikhlasan dari orang yang pernah kita salahi. Makanya penting kita sebelum Ramadan itu kumpul dalam rangka namanya kita berinteraksi antara kepala sekolah dengan guru, atau antar kepala sekolah dengan kepala sekolah yang lain, antar sekolahan. Kan bisa jadi ada namanya kehidupan, ya. Bisa jadi ada ganjalan-ganjalan, ada sesuatu yang tidak mengenakan dan lain sebagainya. Perlunya kita berkumpul sebelum Ramadan, kita saling meminta keikhlasannya. Nah, mudah-mudahan dengan hadir kita di sini, ini adalah wujud atau kesaksian kita, kerelaan kita untuk saling mengikhlaskan, ya. Sedia, ya. Kosong, ya. Kita saling mengikhlaskan di antara kita sehingga masuk di bulan Ramadan kita sudah tidak ada dosa di antara kita. Ya, kosong, ya. Nah, alhamdulillah ini malaikat menjadi saksi yang sudah bersedia. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah. Ya. Ini kenapa bulan Ramadan itu perlu disambut, ya tadi sekian banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hadis yang sangat populer adalah Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat ketika masuk bulan Ramadan. Qad ja'akum sahru Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Apa bulan Ramadan itu? Kata Rasulullah, sahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Ya, berkah. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Semua aktivitas diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah. Setiap detik di bulan Ramadan itu bernilai ibadah, selama tidak dicampuri, tidak dikotori dengan maksiat. Setiap detiknya. Kenapa? Rasulullah bersabda, sumtu shaim tasbihun. Puasa, diamnya orang yang berpuasa itu adalah sama dengan membaca tasbih. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah wa kullu tasbihatin shadaqah, dan setiap bacaan tasbih ini pahalanya seperti pahala sedekah. Jadi kalau orang ketika orang berpuasa khususnya di bulan Ramadan, diamnya saja itu sama dengan mengucapkan tasbih, sama dengan melakukan sedekah. Ini diamnya. Sehingga ada ucapan atau ungkapan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Tapi jangan dijadikan dalil ini, ya. Yang naumus shaim tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini enggak, jangan dijadikan dalil. Kan dalil masih banyak dalil yang lain ini, ya. Nah, ini yang dijadikan dalil akhirnya jadi ini Pak Ustaz, kok turun yang puasa ibadah kok ibadahnya sedino. Turun sedino, ya. Nah, Masya Allah, Bapak Kepala Sekolah gugus 2, ya. Selama bulan puasa catatan amalnya, selama bulan Ramadan ibadahnya full time ibadahnya. Ada catatan kakinya lagi. Turun kan nggak keren gitu ya, dicatat di dalam catatan amal nggak keren. Ya bener ibadah.
Karena diamnya orang yang puasa itu adalah ibadah, tapi kan kurang keren. Masih ada yang lain ya. Ini gambaran waktu setiap detiknya di bulan Ramadan itu penuh dengan berkah. Jadi semuanya bernilai ibadah selama tidak dicampuri dengan kemaksiatan. Gitu ya. Nah, ini ya Bapak-bapak, nanti kalau di sini itu hari PON sama lagi, yang lain mungkin hari apa itu. Nah, itu diingatkan. Terus kalau mulai mulai ngomongkan orang lain, rasa terus turu ya. Karena orang tidur tidak melakukan maksiat, ya. Nah, termasuk yang bisa menghanguskan pahala puasa itu sangat melimpah, pahala itu sangat banyak. Tapi juga ada hal suatu perilaku yang itu cepat sekali menghanguskan pahala itu. Apa itu? Dan kita nggak sadar loh kadang-kadang. Gelendengan membicarakan. Gelendengi deh. Itu ya. Jadi pahalanya itu saat diberikan, ibaratnya Allah itu menurunkan hujan. Itu rahmatnya Allah seperti hujan deras itu. Okay? Tapi kalau orang itu senang tadi itu gelendengi orang lain, rontoknya juga sangat cepat gitu ya. Ya ini ya, ini harus kita berhati-hati ya. Nah, ini berkaitan dengan berkah bulan Ramadan. Ya. Kemudian selain setiap waktu itu diberikan keberkahan, tidak hanya setiap waktu diberi ibadah, setiap aktivitas itu diberkahi oleh Allah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu tuzadu arzaqul mu'min, ditambahnya rezekinya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ya, ditambah rezekinya oleh Allah di bulan Ramadan. Bukti nyatanya, apalagi Indonesia PNS ya. Nanti kan ada apa di akhir bulan Ramadan? Ada apa itu? THR. Ada THR. Itu kan bagian perwujudan daripada ditambahnya rezeki. Makanya dan rezeki itu akan menjadi berkah kalau diterima dengan hati yang penuh dengan legowo. Makanya bedakan, akan beda orang yang mendapatkan dengan hati yang legowo bersyukur alhamdulillah, dengan orang yang mendapatkan kok agak luas, banyak komplainnya, banyak ininya, mesti rezekinya nggak berkah, gitu ya. Kurang, orang kalau seperti itu kurang. Gitu, orang kalau seperti itu kurang. Tapi kalau rezeki itu diterima, disyukuri, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri, maka akan ditambah. Ya, bisa jadi dengan kita menerima keputusan dari mana yang lebih atas kita, itu malah menjadikan nanti kita mensyukuri, kita terima dengan penuh legowo tadi. Nah, itu menjadikan karir kita juga akan semakin baik. Kalau saya kan bukan PNS gitu. Saya kan pegawai serabutan ya. Okay. Tapi juga ketika rezeki itu disyukuri, pasti akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Yang kedua, keistimewaan di bulan Ramadan, wa tuftahu fihi abwabul jannah, dan dibukalah semua pintu surga itu di bulan Ramadan, dibukakan pintu surga semuanya. Pintu surga itu diterangkan ada 8. Pintu surga itu ada 8. Setiap pintunya, lebarnya pintu surga itu kalau ada orang 70 orang bergandengan tangan rapat, 70 orang bergandengan tangan rapat itu bisa masuk pintu surga bersamaan. Itu besarnya pintu surga. Tapi 70 orang itu bukan 70 orang ukuran kita ya. 70 orang itu 70 orang ukurannya Nabi Adam. Karena nanti penduduk surga itu tidak ada penduduk surga yang kecil-kecil kayak kita ini, tidak ada. Semua penduduk surga akan kembali kepada ukuran manusia pertama, itu Nabi Adam. Berapa ukurannya Nabi Adam? Itu ada keterangan ukuran tingginya Nabi Adam itu 65 hasta. 65 hasta atau 65 dirok. Satu diroknya itu kurang lebih 60
kali 60. 60 dikalikan 65. 30 kira berapa itu? Ya, sekitaran itulah ya. 30 meteran mungkin. Tingginya itu seperti itu, bergandengan tangan 70.000 orang itu bisa masuk surga bersama-sama. Makanya masuk surga itu tidak sendiri-sendiri. Masuk surga itu bersama-sama sebagaimana yang didahulukan oleh Allah, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumar, dan akan dikawal arah-arahan gitu ya. Orang-orang yang beriman akan dikarak masuk surga secara berbondong-bondong atau bersama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri. 70.000. Satu gugus dua ini ada 70.000? Tidak ada ya. Berapa orang? Berarti masih gugus yang lain nanti ya. Itu saling bergandengan tangan 70.000 masuk surga bersama-sama. Ini gambaran besarnya surga. Ada 8 pintu, setiap pintunya besarnya sekian. Nah, kalau pintunya saja sebesar itu, apalagi surganya. Dan gambaran lain, dibukakan pintu surga itu saking banyaknya rahmatnya Allah yang diturunkan di bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan itu setiap orang yang beriman itu merasakan suasana hati yang ayem ya, suasana hati yang tentram, dan juga ada dorongan spirit yang menjadikan kita tuh lebih semangat untuk beribadah. Gini betul. Kita ke Ramadan jenengan di Selatan ya. Ya. Selatan bukan? Tahu. Dijawab dong jenengan iki. Traweh, Pak. Tarawih ta nggih? Traweh. Pinten rakaat? Pinten 11. Atau sing 20 nggih? Ada yang di 23. Sing bener pundi? Bener kabeh. Nek kula jawab wonten mana sing bener pundi? Bener kabeh, ono tuntunane sedaya. Nggih, ada tuntunannya semua. Bahkan kalau di eranya Rasulullah langsung itu malah bukan di eranya Rasulullah ya, di setelah Rasulullah itu ada yang sholat tarawih sampai ratusan rakaat. Ya. Intinya itu menghidupkan malam-malam Ramadan itu untuk beribadah, bisa dengan sholat atau juga bisa dengan membaca Al-Quran. Kalau Ramadan sholat tarawih di mana-mana semuanya melakukan sholat tarawih dan harusan, gitu. Ya. Kalau sudah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan masih ada enggak? Ya. Seumpamanya imam masjidnya, ayo manten niki setelah bulan Syawal ya. Bulan Syawal manten niki manten salat Isya, monggo kita salat qiyamul sareng-sareng. Ada pesertanya enggak kira-kira? Enggak ada. Karena spiritnya beda ketika di bulan Ramadan ini. Makanya sangat bagus, makanya dengan di bulan Ramadan itu adalah momen untuk meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini perlu, keimanan itu perlu ditingkatkan karena tadi juga disampaikan oleh Bapak pengawas, seorang itu memang keimanannya kadang pasang kadang surut, ya kadang naik kadang turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Keimanan itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Lah, momen Ramadan inilah saat yang tepat untuk meningkatkan, menambah nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk juga anak-anak kita, generasi-generasi kita, karena di dalam pedoman atau semboyan kita ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu yang disebutkan ketika suruh membangun, apanya dulu yang dibangun? Jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rahim jiwanya dibangun. Artinya apa? Keimanan spiritualnya yang dibangun. Ya, itu dikuatkan. Karena apa? Dengan spiritual yang kuat, keimanan yang kuat, maka ketika dia diberikan kecerdasan oleh Allah, dia akan didasari dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi guru yang beriman dan bertakwa. Jadi tentara yang beriman dan bertakwa, dan semuanya. Ketika keimanan itu sudah menjadi fondasi, ibarat tanaman itu kalau akarnya baik, akarnya bagus, maka nanti hasil buahnya pun juga akan bagus. Ya, itulah pentingnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Monggo kita gunakan untuk sebagiannya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu awal yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kalau saya bukan berarti saya minta nanti ya, tapi dengan melihat tadi disampaikan
ada apa namanya, ada rencana saling berkunjung silaturahmi ini, saya berharap ini bisa sinergi, ya, bisa berkelanjutan juga, ya. Karena saya juga ada kepentingan, misalnya ini saya sampaikan ya, saya ada kepentingan dari sisi membangun jiwa tadi, dari sisi spiritual, membangun spiritual, itu saya juga ada kepentingan. Karena ketika saya sudah terjun di dunia dakwah, hampir di semua tempat itu teman-teman di semua tempat itu memiliki problem yang sama. Kalau anak-anak sekolah ini, mereka mau tidak mau seakan-akan ya tadi ada dorongan mereka harus sekolah, dan orang tuanya pun juga ada dorongan untuk menyekolahkan anaknya. Berbeda kalau anak-anak itu dimasukkan ke TPQ atau TPA, itu sulit sekali. Dimanapun tempat itu, antara anak yang masuk sekolah dengan antara anak yang masuk TPQ atau TPA itu jelek, timbangan itu jelek. Pasti banyak yang lebih masuk ke sekolah. Nah, makanya melihat kesulitan untuk mengajak anak ini untuk masuk ke TPQ atau TPA, maka saya punya rencana atau program atau yang harapan itu bukan anak datang ke TPQ atau TPA, tapi justru TPQ atau TPA yang masuk ke sekolah. Ya, jadi di sekolah itu